Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di materi pertama kita di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah dan implementasinya di dalam Asmaul Husna. Apa itu iman? Iman secara bahasa artinya yakin atau percaya. Secara istilah, iman artinya dipercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Ingat, dipercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Allah yaitu membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dengan segala sifat dan kesempurnaannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Salah satu cara beriman kepada Allah adalah dengan mempercayai, mempelajari, menghafal, dan meneladani Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah atau baik. Asmaul Husna memiliki jumlah 99. Allah berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dari 99 Asmaul Husna, kita akan mempelajari 4 di antaranya. Yang pertama, Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Contoh Allah memiliki sifat Al-Alim adalah Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Bahkan daun yang berguguran pun Allah mengetahui. Jika Allah Maha Mengetahui atau Al-Alim, maka cerminan tindakan kita seharusnya tentu yang pertama kita akan berhati-hati dengan tindakan kita karena Allah Maha Mengetahui apa yang kita lakukan. Dan hati kita juga akan merasa tenang karena setiap perbuatan baik kita diketahui oleh Allah dan akan dicatat sebagai pahala. Memiliki nama Maha Mengetahui. Untuk itu kita pun harus memiliki pengetahuan yang luas. Bagaimana kita meneladani Al-Alim? Tentu kita harus belajar dengan giat, mencari ilmu sebanyak mungkin dan rajin membaca. Allah berfirman, Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Quran Surat Al-An'am ayat 59. 2. Al-Khabir, artinya Allah Maha Waspada atau Maha Teliti atas segala hal yang tersembunyi. Contoh Allah memiliki nama Al-Khabir adalah Allah menciptakan manusia lengkap dengan semua organ tubuhnya tanpa kurang satupun. Kita diberi jantung, paru-paru, hidung, mata, semuanya agar kita bisa hidup dengan sehat dan baik. Jadi, inti Allah memiliki nama Al-Khabir yaitu Allah mempersiapkan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan sangat detail hingga hal yang terkecil dan paling rinci.
Jika kita percaya Allah memiliki nama Al-Khabir dengan segala ketelitian dan kewaspadaannya, maka kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah atau muraqabah, sehingga tumbuh rasa takut ketika kita berbuat dosa dan hati kita menjadi tenang dan damai. Karena Allah Maha Teliti dan waspada, maka kita harus meneladaninya dengan cara kita pun harus bersikap teliti dalam mengerjakan soal, mengerjakan pekerjaan, dan lain sebagainya. Juga harus bersikap waspada. Waspada terhadap keburukan diri sendiri maupun orang lain, agar tidak berdampak merugikan terhadap diri maupun orang lain. Allah berfirman, أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Yang ketiga, As-Sami, artinya Allah Maha Mendengar. Contohnya, Allah mendengar doa kita semua dan pasti akan mengabulkannya, baik tepat seperti yang kita doakan atau akan diganti dengan yang lebih baik. Contoh yang lain, Momo berbisik-bisik saat jam pelajaran. Guru mungkin tidak mendengarnya, tetapi Allah Maha Mendengar, dan Allah Maha Mendengar sekecil apapun suara makhluknya. Perilaku yang mencerminkan percaya dengan As-Sami. Yang pertama, berkata dengan kalimat yang baik. Dua, menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, dan takut menggunakan mulut kita untuk berkata-kata yang buruk. Lalu, bagaimana meneladani Asmaul Husna As-Sami? Yang pertama, banyak membaca dan mendengarkan Al-Quran, banyak mendengarkan kalimat baik dan nasihat, dan intinya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Allah berfirman, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. 4. Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Contohnya, Allah melihat Pak Khoir memberikan sumbangan dengan diam-diam, kemudian memberikannya pahala sedekah. Sekalipun orang-orang tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha Melihat apa yang dilakukan oleh Pak Khoir. Contoh yang lain, Nono mengempeskan ban sepeda milik temannya, dan Allah melihat, sekalipun tidak ada yang melihat, Allah mencatatnya sebagai keburukan. Dan ingat ya nak, ini tidak boleh ditiru. Perilaku yang mencerminkan percaya dengan Al-Basir. Karena Allah Maha Melihat, maka kita akan bersikap dengan baik dan sopan, selalu merasa diawasi oleh Allah dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Selanjutnya, bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Basir? Pertama, memperhatikan orang yang sedang berbicara, memperhatikan ciptaan Allah dan merenunginya, dan menggunakan penglihatan kita untuk hal-hal yang baik. Allah berfirman, Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sekarang kita bahas bagaimana penerapan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir di dalam soal-soal. Soal pertama, Allah sendirilah yang mengetahui kapan terjadinya kiamat, mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim, mengetahui kapan akan turun hujan. Allah Maha mengetahui makna dari titik-titik. A. Al-Alim, B. Al-Khabir, C. As-Sami, atau D. Al-Basir. Jika bertemu soal seperti ini, maka lihat kata kuncinya. Yang mengetahui kapan terjadinya kiamat, mengetahui apa yang terkandung, mengetahui kapan turun hujan. Maka kalimat kata kuncinya adalah mengetahui. Maka soal ini akan menunjukkan Allah Maha Mengetahui, yaitu Al-Alim. Jadi jawabannya adalah A. Al-Alim. Contoh soal yang kedua. Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya, semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Fenomena alam tersebut merupakan bukti bahwa Allah Maha titik-titik. A. Mengetahui, B. Teliti, C. Mendengar, atau D. Melihat.
Soal ini menggambarkan kehebatan Allah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. Kemudian ditegaskan atau dirinci dengan kondisi yang kedua, yaitu alam semesta ini tercipta dengan teratur dan seimbang. Soal ini menunjukkan telitinya Allah dalam menciptakan alam semesta sehingga semuanya berjalan dengan teratur dan seimbang. Jadi soal ini menunjukkan bahwa Allah itu maha teliti, yang kita sebut dengan nama Al-Khabir. Jadi jawabannya adalah Allah maha teliti. B. Soal yang ketiga, Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah pun melihat apa yang ada di bumi dan di langit. Allah maha melihat merupakan makna titik-titik. A. Al-Alim, B. Al-Khabir, C. As-Sami, atau D. Al-Basir. Jika melihat soal seperti ini, kita lihat kata kuncinya. Ada kata Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Maha melihat apa yang ada di bumi. Jadi melihat adalah kata kuncinya. Allah maha melihat, jawabannya adalah D. Al-Basir. Soal yang terakhir, Allah maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada suara yang lepas dari pendengarannya. Allah maha mendengar merupakan makna dari titik-titik. A. Al-Alim, B. Al-Khabir, C. As-Sami, atau D. Al-Basir. Kata kunci dari soal ini adalah mendengar atau pendengaran. Maka jawabannya adalah Allah maha mendengar atau As-Sami, C. Setelah semua materi saya sampaikan, maka apa hikmah beriman kepada Allah dan mempercayai Asmaul Husna? Silahkan tulis di dalam buku catatan kalian masing-masing. Kita akhiri materi kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nantikan materi selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.